Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya baru saja kembali dari sebuah acara di mana saya diminta untuk berbicara tentang Israel. Dan seperti biasa, akan muncul pertanyaan, mengapa kita harus tahu tentang Israel? Mengapa kita harus berdoa untuk Israel? Padahal orang Yahudi adalah orang-orang yang dahulu menolak Yesus. Padahal sampai sekarang bangsa Israel masih belum bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih beragama Yudaisme. Nah, jawabannya sebetulnya ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Anda untuk melihatnya sekarang. Kita buka dari Matius 13, ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Pada kisah di Matius 13 ini, waktu itu Yesus sedang berada di tepi danau dan kemudian datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ dan orang banyak berdiri di pantai. Lalu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penabur. Nah, setelah itu muncul pertanyaan dari murid-murid. Lalu jawab Yesus di ayat 11, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak." Siapa mereka ini? Yakni orang Yahudi. Di ayat 12 dikatakan, "Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat 13, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap." Ayat 15, "Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Ayat 16, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Ayat 17, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Nah, Bapak Ibu, pada ayat ini dari Matius 13 ayat 10 sampai ke ayat 17, sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengatakan betapa beruntungnya murid-murid Yesus yang diberikan pengertian dan mereka bisa melihat dan memahami segala hal yang dilakukan oleh Yesus. Mereka orang-orang Yahudi yang menjadi murid-murid Yesus diberitahukan tentang rahasia kerajaan sorga. Mereka bisa mendengar apa yang dikatakan Yesus dan memahami. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang pada saat itu ternyata meski mereka melihat apa yang Yesus perbuat, meski mereka mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi ternyata mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak mendapatkan understanding. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kesimpulannya ada di ayat 15. Ternyata dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kuasa yang bisa membuat mata mereka melihat dan mengerti, telinga mereka mendengar dan mengerti, serta hati mereka bisa memahami apa yang Tuhan maksud, itu hanyalah Tuhan sendiri.
Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan orang Yahudi pada masa Yesus itu yang belum mengerti. Karena memang understandingnya mereka nggak dapat, karena bukan Tuhan yang memberikan understanding itu kepada mereka. Nah, ini merupakan jawaban yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Kenapa orang Yahudi belum percaya Yesus? Rujukan lainnya ada nggak, Monik? Ada. Nah, saya mengajak setelah dari Matius 13, kita melihatnya di Roma 11. Di Roma 11 ini kita akan melihat perkataan atau tulisan Paulus kepada orang Kristen di Roma di ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Jadi, kenapa Israel belum percaya Yesus? Jawabannya adalah Allah yang membuat mereka tidur nyenyak. Allah yang memberikan kepada mereka mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Jadi bukan salah orang Yahudinya, bukan salah orang Israelnya, tetapi memang ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, sehingga mereka tidur nyenyak, sehingga mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Nah, ini sudah ada. Sebetulnya Paulus mengutip dari Ulangan 29 ayat 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Ini adalah perkataan Musa ketika Musa memanggil seluruh umat Israel, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Nah, jadi ayat yang sama diulangi lagi oleh Paulus di Roma 11 tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya memang ini datangnya dari Tuhan. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah supaya bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa orang non-Israel diberikan kesempatan juga untuk selamat, untuk mengerti arti keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, itulah yang terjadi dengan kita. Kita diberikan kesempatan lebih dulu untuk mengenal Yesus. Baru belakangan yang terakhir adalah orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktunya nanti, maka inilah yang akan terjadi. Tetapi saya bacakan lagi dari 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Artinya Bapak Ibu, sampai hari ini orang-orang Yahudi meskipun mereka bisa membaca kitab Musa berulang-ulang kali, bertahun-tahun, tetapi mereka tidak memahami bahwa rujukan-rujukan ayat yang mereka baca di kitab Taurat itu sebetulnya merujuk kepada Yesus, dan Yesuslah yang harus menggenapi banyak hal di dalam Taurat. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka.
jika mereka membaca perjanjian lama itu. Jadi siapa yang membaca perjanjian lama? Orang Yahudi. Di ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, siapa yang membaca kitab Musa? Orang Yahudi. Nah, semuanya di kedua ayat ini menyebutkan ada selubung yang menutupi hati mereka. Dan dijelaskan di 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi lagi-lagi hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan selubung itu, sehingga mereka bisa mengerti tentang perjanjian lama, sehingga mereka bisa memahami bahwa perjanjian lama ini harus digenapi oleh Yesus. Sebetulnya kita bisa memahami bahwa orang Yahudi akan mengerti, akan memahami ketika hati mereka berbalik kepada Tuhan. Maka selubung seseorang itu baru disingkapkan. Selubung itu baru akan dibukakan. Nah, ini ditulis di 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dikatakan di ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu semua? Kuncinya adalah Roh Kudus. Saat ini selubung itu masih ada, tetapi ketika Roh Kudus bekerja pada orang Yahudi, maka hatinya bisa terbuka. Selubung yang menutupi hati mereka itu bisa membuat mereka mengerti tentang kebenaran tentang Yesus. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari dari rujukan-rujukan ayat tadi? Kita nggak bisa menghakimi orang Yahudi, karena ternyata kita bisa memahami gitu ya, mengapa mereka belum terima Yesus, kenapa mereka belum percaya. Ternyata memang ada rencana Tuhan sendiri. Tetapi apakah kita tidak perlu mempedulikan keselamatan mereka? Tentu saja tidak juga. Karena itulah kita berdoa agar mereka diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, agar mereka diberikan Roh Kudus sehingga selubung itu diambil dari hati mereka. Dan tentu saja kita minta agar mereka mendapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah ayat tentang selubung ini bisa diterapkan kepada orang non-Yahudi atau kepada orang-orang yang belum percaya Yesus gitu ya? Orang-orang seperti orang-orang di Indonesia. Mungkin kita kalau disuruh melakukan penginjilan, kita disuruh melakukan misi, kita akan berdalih dengan mengatakan masih ada selubung di mata mereka sehingga mereka sulit sekali menerima Injil. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ayat di 2 Korintus 3 ayat 14 dan 15 ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Karena hanya orang Yahudi saja yang membaca perjanjian lama dan membaca kitab Musa. Orang-orang dari agama lain, agama non-Kristen itu tidak baca perjanjian lama dan tidak baca kitab Musa. Jadi ini jelas ayatnya hanya untuk diaplikasikan atau implementasikan kepada orang Yahudi, bukan kepada goyim, orang non-Yahudi, atau kepada orang yang belum percaya Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kenapa orang Yahudi belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah bisa tahu jawabannya. Dan semoga apa yang saya bagikan ini membuat kita semakin memahami tentang Yahudi, tentang Israel, dan dengan memahami kenapa mereka belum percaya Yesus, kita jadi punya hati untuk berbelas kasihan, kita punya hati untuk mendoakan mereka, dan yang terutama kita udah mulai menjaga mulut kita agar tidak sering menghakimi, tidak sering
apalagi mengecam atau mengutuki bangsa Israel. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan untuk glorifikasi Israel, bukan mengglorifikasi orang Yahudi, enggak. Tetapi saya ingin kita benar-benar back to the Bible. Kita benar-benar punya landasan Alkitabiah untuk setiap hal yang mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang kita ingin tahu, tetapi jawabannya itu kita temukan di Alkitab, kita temukan berdasarkan fakta sejarah, dan karena itulah kita punya pegangan yang kuat juga gitu ya, bukan berdasarkan sekedar opini pribadi atau pandangan-pandangan seseorang saja, tetapi karena ada rujukan dari Alkitabnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video 15 menit ini. Dan semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.